Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa STEKOM dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali ya kita di mata kuliah Sustainable Business Model. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6, masih membahas terkait dengan CSR. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana konsep dari CSR, kemudian implementasinya, maka saat ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility yang implementasinya yaitu secara khusus dilaksanakan di Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas terkait dengan CSR ini bagaimana aplikasinya ataupun implementasinya selama ini yang ada di Indonesia. Nah, kita ketahui ya teman-teman di sini bahwasanya regulasi CSR ini di Indonesia sudah jelas sekali. Ini mungkin menjadi acuan pasti ketika di awal wajibnya ataupun edaran dari pemerintah untuk regulasi ataupun hukum kebijakan pelaksanaan CSR itu sejak 2007. Yaitu pada pasal 74 UU 40 2007, di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, jadi bahan-bahan misalkan bahan yang nanti diolah atau sebagai bahan utama dalam produksi menggunakan sumber daya alam, maka wajib untuk melaksanakan yang namanya CSR. Nah, kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Ini hanya cuplikan, mungkin saya mereview ya dari kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait bagaimana perusahaan bisa ataupun harus ya, dan di sini wajib ya teman-teman untuk melaksanakan CSR karena mereka sudah mengambil sumber daya alam yang ada di bumi kita, terutama di negara kita Indonesia. Maka pemerintah pun mengeluarkan surat dari atas wajibnya pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Oke, jadi ini sekedar mereview dan mungkin saat ini sudah ada peraturan-peraturan yang dikembangkan turunan dari peraturan tersebut. Kemudian dijelaskan di sini maksud dari kebijakannya bagaimana, regulasinya yang dimaksud itu bagaimana, di mana perusahaan yang wajib menjalankan CSR tidak hanya core bisnisnya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang terpenting yang kita highlight di sini yaitu ketika penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam ini kan semakin lama semakin habis ya teman-teman. Kita bisa menciptakan kembali, mengcreate kembali itu dengan membudidayakannya, melestarikannya, terutama lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada, entah itu alam, diambil dari alam, pohon, ya kan, ataukah mungkin air, ya kan, itu kan pasti lambat laun akan habis dan sebagai tanggung jawabnya maka perusahaan bagaimana agar bisa melestarikan alam tersebut. Misalkan ketika perusahaan mengambil manfaat dengan memotongi ataupun mengambil kayunya, kayu jati, nah maka ya harus ada bibit ulang ataupun penanaman kembali. Misalkan bergerak dalam air air mineral, nah itu kan sumber air. Mungkin bisa mengolahnya, limbah-limbahnya kita bisa mendaur ulang. Kemudian bagaimana agar pemanfaatannya itu tidak mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya ya teman-teman, tetapi
tidak bisa dipungkiri nanti untuk jangka panjang, karena bisnis kita tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan atau profit saat ini, tetapi juga memperhatikan bagaimana nanti generasi selanjutnya, sehingga perlu untuk mengolah kembali ataupun melaksanakan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk CSR yang diterapkan dengan bisnis berkelanjutan atau sustainable business. Kemudian selanjutnya perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam maupun rumah sakit, hotel, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya wajib melaksanakan yang namanya CSR. Ya, CSR ini berarti hukumnya wajib untuk semua perusahaan, terutama perusahaan besar ya yang sudah terbuka, yang sudah memiliki yang sudah terdaftar di Bursa Efek ataupun sudah sahamnya diperjualbelikan, itu maka menjadi kewajiban karena sudah ada aturannya sendiri ya teman-teman, ada regulasinya bahwasanya perusahaan agar bisa mendapatkan izin untuk pelaksanaan atau kegiatan produksi ya, agar bisa diperpanjang itu harus ada beberapa syaratnya, diantaranya harus melaksanakan tanggung jawab sosial karena itu merupakan bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan juga lingkungan yang ada. Ini teman-teman terutama yang berkaitan langsung nih tadi seperti hanya contohnya pertambangan lambat laut, kalau misalkan diambil terus kan habis ya teman-teman, nah maka harus mungkin sebagian dananya harus dialokasikan untuk bagaimana agar itu tidak menjadi hal yang ini ya habis atau dalam artian kemudian nanti sudah tidak bisa ini ya ada lagi dan sebagainya. Industri perkayaan seperti yang saya sampaikan tadi ya, sekarang kan banyak ya mebel-mebel ataupun rumah tangga itu menggunakan yang namanya kayu gitu, ataupun untuk entah itu untuk mempercantik rumah atau kan menjadi bahan utama. Nah itu juga penting juga yang namanya penanaman kembali, sehingga lahan untuk penanaman pohon yang digunakan kayunya untuk manusia ataupun masyarakat itu juga harus diperhatikan, jangan sampai lahan menjadi pemukiman. Nah itu. Kemudian industri makan ya, tentu ya teman-teman, yang namanya kita hidup sehari-hari kan butuh yang namanya sumber daya alam. Sehingga para produsen ataupun perusahaan yang bergerak di bidang makanan itu juga harus memperhatikan bagaimana agar makanan ataupun mungkin pengolahannya, bahan-bahan yang digunakan ataupun pengemasannya itu juga harus memperhatikan agar menjadi bentuk kepedulian gitu ya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Jangan sampai hanya sekadar memanfaatkan tetapi tidak tahu bagaimana agar kemasannya itu bisa didaur ulang, agar bisa digunakan kembali, nah dan lain sebagainya. Bahan-bahannya yang digunakan yang kembali ke alam, yang bisa didaur ulang ataupun menggunakan bahan-bahan yang tidak habis pakai dan lain sebagainya. Itu tadi teman-teman maksud dari regulasi atau kebijakan yang diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis. Oke, selanjutnya masalah mendasar pelaksanaan CSR di Indonesia. Biasanya yang menjadi kendala mungkin peraturan atau kebijakan regulasi yang sudah ada itu kan dari 2007 ya teman-teman. Dari 2007, apakah para pengusaha, pelaku usaha itu sudah langsung mengimplementasikannya, melaksanakannya? Tentu secara bertahap ya teman-teman. Apa sih yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan CSR? Kenapa perusahaan-perusahaan terkadang menjadi beban dalam pelaksanaan CSR, padahal itu sudah menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan? Di antaranya cara pandang yang salah tentang CSR pada diri pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ya, maka di sini saya sampaikan kepada teman-teman, pelaksanaan CSR atau kita mengenal corporate social responsibility tidak hanya sekadar teori atau konsep saja. Sebisa mungkin dimanapun teman-teman ada, entah itu nanti sebagai pelaku usaha,
sebagai stakeholder yaitu karyawan dalam satu perusahaan, maka perlu kita untuk mengedukasi dan juga memahami pentingnya dalam pelaksanaan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Nah, karena ketika kita salah pandang, salah untuk memahami, sehingga sulit untuk melaksanakannya. Pastinya seperti itu ya. Jadi para pelaku usaha sudah tidak paham terlebih dahulu, tidak mau memahami tentang bagaimana pelaksanaan CSR sehingga sulit untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, aturan hak yang tumpang tindih atau sektoral. Mungkin dari pemerintah juga belum jelas yang bagaimana. Apakah hanya industri yang menggunakan sumber daya alam saja yang disebut wajib, ataukah bagi semua perusahaan, terutama perusahaan TBK atau yang sudah terbuka, yang sahamnya sudah diperjualbelikan. Nah, itu kadang masih menjadi rancu gitu ya. Pihak-pihak yang terkena kewajiban CSR, apakah itu ketika dia tidak menggunakan sumber daya alam secara langsung, apakah kemudian lantas tidak dimintain tanggung jawabnya dalam pelaksanaan CSR atau tidak wajib? Nah, itu masih menjadi kendala. Tetapi yang namanya kita sebagai pelaku usaha sebisa mungkin nanti teman-teman juga ketika menjadi pelaku usaha, terutama jika perusahaan tersebut sudah besar, yang pastinya membutuhkan yang namanya sumber daya alam ataupun bahan-bahan yang lebih banyak, pasti harus memahami juga pentingnya pelaksanaan CSR. Kemudian selanjutnya standarisasi CSR. Yang bagaimana sih CSR itu? Apakah harus memiliki kualifikasi misalkan 3P, planet, profit, dan juga people, ya pasti itu ya. Kemudian tetapi itu masih menjadi kendala bagi pelaku bisnis gitu. Sehingga penting bagaimana agar para pelaku bisnis ini memahami pentingnya bisnis berkelanjutan, yang mana menjadi poin utamanya ataupun menjadi dasar pelaksanaannya yaitu berdasarkan CSR. Kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR. Jadi kadang perusahaan hanya karena niatnya, karena memang mereka tidak mendapatkan bisnis berkelanjutan ya atau sustainable business, sehingga tidak memikirkan atau tidak ada pandangan dalam kebijakannya itu pelaksanaan triple bottom line atau 3P, itu tidak ada. Sehingga yang dikejar hanya apa? Yang dikejar pasti hanya keuntungan atau profit saja. Padahal selain itu agar bisa meningkatkan image perusahaan, para masyarakat itu percaya ya, sehingga ya harus yang namanya penting untuk melaksanakan CSR. Karena biasanya kalau dalam ini ya tadi kembali lagi dalam izin pendirian ataupun izin untuk pengoperasian itu kan ada syarat-syarat tertentu, terutama bagi perusahaan besar harus melaksanakan CSR. Entah itu industri yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam ataupun tidak. Hotel misalkan, apakah mereka menggunakan sumber daya alam? Nah, secara tidak langsung ada gitu, ada pengaruh lingkungan, misalkan penggunaan AC ataukah mungkin penggunaan energi yang banyak, listrik, nah dan lain sebagainya. Besaran CSR, asal dana dan juga pengawasan dan sanksi, nah ini bagaimana? Karena tidak ada ini ya aturan baku dalam artian perusahaan harus mengeluarkan berapa persen, itu tidak ada. Tetapi kembali lagi kebijakannya bagi perusahaan yang penting melaksanakan CSR itu sudah memenuhi kewajibannya. Kemudian penyaluran dan pengelolaan CSR untuk siapa sih? Itu menjadi masalah kadang-kadang bagi perusahaan. Apakah saya memberikan kepada para ini ya pelaku UMKM untuk pemberian modal, apakah itu sudah sesuai? Nah, itu kadang masih menjadi pertanyaan bagi perusahaan, sehingga harus disesuaikan ya, karena kita sudah memahami bentuk-bentuk dari CSR ataupun model-modelnya, sebisa mungkin harus bisa memberikan dampak impact yang baik ataupun manfaat benefit. Selanjutnya program-program CSR apa saja? Banyak sekali ya. Tapi kalau misalkan perusahaan itu tidak memahami dengan betul, sehingga mereka bisa saja itu menjadi hal yang salah sasaran lah ibaratnya gitu, karena tidak memahami dengan baik, yang hanya sekadar yang penting menggugurkan kewajibannya, sehingga tidak bisa optimal dan juga tidak bisa memberikan impact yang baik atau benefit yang baik bagi masyarakat dan juga lingkungan, teman-teman. Sehingga perlu di sini yang kadang-kadang menjadi kendala umum ya bagi pelaku usaha ataupun perusahaan, maka bisa kita
minimalisir ya teman-teman dengan memahami betul bagaimana program CSR itu dan bagaimana agar bisa diimplementasikan dengan baik bagi perusahaan. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kesalahan cara pandang CSR perspektif perusahaan. Tadi masalah yang dialami terkadang tidak hanya dari pemerintah sebagai pengatur kebijakan ataupun pembuat regulasi gitu ya. Ternyata kesalahan cara pandang dari perspektif perusahaan ini berimpak buruk juga gitu ya, impactnya sangat buruk gitu bagi entah itu perusahaan ataupun dari kepada masyarakat, terutama para konsumen dan pelanggan. Karena dianggap sebagai biaya yang akan menambah beban perusahaan dan mengurangi keuntungan. Nah, ini yang pertama ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan utama ya. Menganggap bahwasanya bisnis berkelanjutan itu modalnya banyak. Nah, modalnya lebih besar karena ada kriteria-kriteria tertentu. Ataukah pelaksanaan CSR itu berapa persen dananya? Apakah dana ini nanti yang saya keluarkan itu bisa memberikan ibaratnya simbiosis mutualisme ya? Apakah nanti akan ada feedback bagi profit ataupun keuntungan perusahaan saya? Nah, itu kadang-kadang masih menjadi pertanyaan besar. Justru karena kita sudah tahu ya bahwasanya impact-nya itu dalam bisnis berkelanjutan, terutama pelaksanaan CSR ini nanti akan bisa meningkatkan citra perusahaan, image-nya semakin baik, ya, trust dari konsumen atau pelanggan semakin baik. Lambat laun memang prosesnya tidak instan ya. Ketika kita langsung CSR, perusahaan A melaksanakan CSR dengan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana, ataukah pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu atau mahasiswa kurang mampu. Nah, itu apakah nanti langsung tiba-tiba, oh ternyata konsumen langsung inginnya secara rush gitu ya, secara cepat gitu, langsung pada mengkonsumsi atau beralih ke produknya, ya tidak. Tetapi itu proses, yang namanya proses nanti kan akan lambat laun juga akan berdampak positif gitu bagi masyarakat dan juga nantinya bagi perusahaan. Dana yang dikeluarkan pasti gitu ada feedbacknya dalam pelaksanaan CSR tersebut. Kemudian upaya negara untuk mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakatnya kepada perusahaan. Ada yang berpikiran juga dari perusahaan beranggapan bahwasanya ini hanya sebagai pengalih fungsian gitu dari kebijakan pemerintah ataupun yang seharusnya kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakatnya itu harus menjadi beban pemerintah gitu seharusnya, bukan perusahaan. Tetapi memang perusahaan memiliki kewajiban seharusnya bagaimana agar bisa mensejahterakan para masyarakat, terkhusus ya masyarakat yang ada di sekitarnya paling dekat. Jangan sampai mereka mendapatkan dampak negatif dari pelaksanaan produksi yang ada pada perusahaan. Kemudian CSR dianggap hanya untuk perusahaan besar, dipisahkan dari bisnis inti perusahaan, tidak berkaitan dengan pelanggan. Jadi beranggapan, oh saya kan perusahaannya masih kecil gitu, skala lokal atau daerah saja. Nah, justru itu biasanya kalau skala lokal itu kan para peminatnya daerah itu ya teman-teman, dan juga limbah dari perusahaan atau pabrik itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat terdekat gitu. Nah, itu penting gitu untuk melaksanakan program CSR, bagaimana agar masyarakat tidak merasa dirugikan gitu dengan adanya perusahaan tersebut. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya dipisahkan dari bisnis inti perusahaan itu bukan menjadi kewajiban. Nah, ada yang beranggapan seperti itu dan tidak berkaitan dengan pelanggan, tidak ada impact-nya bagi pelanggan. Ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi argumen atau perspektif perusahaan yang seperti itu nanti hanya akan bisa memusnahkan atau lambat laun mereka akan kekurangan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga penting bagaimana perusahaan itu memahami betul pelaksanaan CSR dan bahwasanya CSR itu menjadi hal yang wajib. Selain kita tanggung jawab kepada masyarakat, juga bentuk tanggung jawab kita kepada lingkungan karena sudah menggunakan sumber daya alam yang ada. Sepenuhnya voluntary. Nah, karena hanya ini ya mengeluarkan dana cuma-cuma untuk
ibaratnya adalah masyarakat yang belum tentu mereka mau membeli barang kita. Nah, tetapi kan padahal nanti akan ada feedback yang namanya kita biasanya membantu orang ya teman-teman. Kalau dalam hukumnya itu kan ketika kita membantu orang, insya Allah nanti pasti akan ada yang membantu kita. Nah, seharusnya punya perspektif seperti itu. Tetapi perusahaan menganggap bahwasanya karena perusahaan ini bergerak dalam bidang ekonomi, yang diinginkan utamanya adalah keuntungan atau profit. Nah, sehingga tidak jangan sampai mengeluarkan dana-dana hanya untuk sistem voluntary atau cuma-cuma untuk sumbangan gitu, dana untuk operasional saja terkadang masih kekurangan. Nah, ada yang beranggapan seperti itu, tetapi itu merupakan argumen yang salah atau tidak sesuai. Dianggap hanya ditujukan kepada pihak eksternal saja. Nah, jadi hanya orang-orang di luar dari perusahaan saja dan lain sebagainya. Aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang pasif, bukan demi perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Nah, jadi juga model-model dari pelaksanaan CSR yang ada di Indonesia bagi perusahaan pun juga harus betul-betul bisa memanfaatkannya ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana agar dana dari CSR itu bisa termanfaatkan dan juga tersalurkan dengan baik. Jangan sampai hanya sekadar yang penting saya sudah memenuhi menggugurkan kewajiban kami sebagai pelaku usaha, tidak. Tetapi sebisa mungkin itu bisa memberikan impact yang baik bagi masyarakat. CSR sebagai social marketing. Nah, jadi ada anggapan pula bahwasanya itu hanya sekadar menjadi media untuk memasarkan kepada masyarakat, tetapi jangan sampai beranggapan bahwasanya CSR ini hanya untuk bisa menarik profit atau keuntungan saja, tidak. Nah, karena selain nanti perusahaan pasti juga akan menerima ataupun mendapatkan benefitnya, feedbacknya jauh lebih besar, sehingga betul-betul niatan atau motif dari pelaksanaan CSR bagi perusahaan itu harus dengan motif yang baik, yang memang sesuai dalam pelaksanaan CSR dan sesuai ketentuan. Dana yang dialokasikan juga sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Tidak perlu terlalu besar selama memang tidak ada persentase tertentu, sehingga wajib bagi perusahaan untuk melaksanakan program tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada pelaksanaan program CSR yang baik ya. Ini salah satunya contoh yang saya ambil, yaitu ada ketika kita lihat contohnya, yaitu ada cost promotion ya. Manfaatnya apa? Yaitu memperkuat positioning perusahaan atau posisi perusahaan di mata pelanggan, kemudian meningkatkan loyalitas konsumen, memberikan peluang kepada karyawan untuk terlibat kegiatan sosial, dapat menciptakan kerjasama untuk memperbesar pelaksanaan promosi, dan juga meningkatkan citra perusahaan. Yaitu karena pelaksanaan program CSR ini diniatkan untuk promosi hal yang baik, nah maka manfaatnya pun juga nanti akan kembali kepada perusahaan. Langkah pelaksanaannya bagaimana teman-teman? Yaitu dengan memilih isu yang memiliki keterkaitan sangat tinggi dengan masalah sosial yang menjadi kepentingan masyarakat dan perusahaan. Misalkan saat ini masyarakat lagi kekurangan lapangan kerja, misalkan masyarakat yang ada di sekitar masih banyak pengangguran. Nah, sehingga bagaimana agar adanya perusahaan kita itu bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga menjadi peluang kerja untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, memilih kegiatan yang sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. Ya, jadi tidak hanya sekedar melaksanakan CSR yang penting terpenuhi, tetapi sebisa mungkin dikaitkan pertama yang sesuai bergerak di bidang apa. Nah, misalkan kayak kemarin ada Elkot itu ya, karena produknya adalah hijab bagi perempuan muslim, sehingga bantuannya pun juga produk yang dihasilkan itu. Nah, gitu. Kemudian sasarannya siapa? Para muslimah juga, dengan memberikan kajian-kajian ataupun memberikan mentor gitu untuk para wanita muslimah dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa gitu kalau misalkan bergerak dalam bidang
pendidikan, misalkan pemberian beasiswa gitu bagi yang membutuhkan itu. Jadi selama memang sesuai dengan visi misi dan juga bermanfaat gitu bagi masyarakat. Berkomitmen menjalankan kegiatan yang sebisa mungkin harus sesuai gitu. Misalkan apakah seperti hanya PPKI ya teman-teman, ada yang berjadwal misalkan setiap 2 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan memang setiap tahun ya harus rutin gitu. Jangan sampai tahun ini ada, tahun depan nggak ada, tahun depan nggak ada, baru ada lagi. Nah, karena ganti kepemimpinan dan lain sebagainya. Lakukan evaluasi. Nah, seperti hanya sudah kita bahas dalam konsep bisnis berkelanjutan, penting dalam pelaksanaan bisnis ataupun untuk jangka panjang ataupun dalam pelaksanaan program CSR itu ada namanya evaluasi dari penerapan triple bottom line itu. Sehingga jelas apakah CSR yang saya laksanakan ini sudah sesuai dan tepat sasaran bagi masyarakat dan juga lingkungan. Oke, untuk selanjutnya yaitu dengan yang sesuai dengan marketing ya, cost related marketing, dapat menarik pelanggan lagi, tentunya pelanggan baru, cara efektif untuk menjangkau pasar, dapat membangun identitas merek yang positif. Langkahnya apa? Yaitu melakukan penilaian situasi, menetapkan tujuan, menentukan target audiens siapa, yaitu masyarakat kita, apakah harus masyarakat yang terdekat atau bisa langsung skala nasional. Mengembangkan rencana marketing, dan juga membuat budget, rencana pelaksanaan, dan evaluasi CSR. Kemudian selanjutnya ada juga yaitu dengan jenis corporate societal marketing. Nah, jadi selain untuk memasarkan produk kita, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi secara tidak langsung seperti hanya kemarin sudah kita bahas, ada perusahaan pompa air ya di luar itu di Amerika itu ada perusahaan pompa air. Nah, melihat karena memang masyarakat di pedesaan itu membutuhkan pompa air, tetapi mereka masih kesulitan untuk mendapatkannya karena harganya terlalu mahal, sehingga perusahaan yang bisa menyediakan itu memberikan melakukan proses bisnis berkelanjutan dengan adanya CSR, yaitu dengan menjual harga terjangkau dan bahkan untuk bagi desa yang paling terpelosok itu diberikan cuma-cuma. Nah, gitu. Jadi tergantung kita melihat sasarannya ya. Kalau misalkan memang untuk masyarakat umum, bisa saja saya membuat produk ini yang nanti saya jual dengan harga lebih murah. Tapi untuk masyarakat yang membutuhkan, yang memang benar-benar terpelosok, sehingga bisa diberikan cuma-cuma. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan gitu ya teman-teman, sasarannya. Kemudian tadi ini ya, menunjang positioning merek perusahaan, menciptakan preferensi merek. Nah, mendorong angka penjualan, kemudian menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian untuk mengubah perilaku masyarakat, dapat memberikan dampak nyata terhadap perubahan sosial. Langkahnya yaitu dengan melakukan analisis situasi. Sebelum kita laksanakan CSR, biasanya kita cek dulu ya, ibaratnya cek ombak gitu ya, cek dulu pengecekan apa kira-kira yang dibutuhkan masyarakat saat ini, membutuhkan apa, kemudian yang harus dipenuhi itu apa. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu. Ada analisis, memilih target audiens siapa, masyarakat terdekat kita apakah membutuhkan, apakah mungkin di daerah tertentu, dan lain sebagainya. Menetapkan jenis perubahan perilaku, identifikasi hambatan dan motivasi, mengembangkan bauran pemasaran, mengembangkan rencana evaluasi dan pengawasan CSM, menetapkan anggaran dan sumber dana CSM, yaitu tadi corporate social marketing, melakukan implementasi rencana CSM. Jadi CSM hampir mirip ya dengan CSR, tetapi untuk targetnya selain pelaksanaan tanggung jawab sosial juga sebagai bentuk marketing ataupun pengenalan produk terhadap masyarakat, terutama ya bagi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang sebagai penerima manfaatnya.
Kemudian selanjutnya ada corporate philanthropy, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui citra baik di publik, memberi dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal, di mana langkah pelaksanaan yaitu memilih kegiatan amal yang akan mendukung perusahaan. Memilih mitra, menetapkan besaran sumbangan yang akan diberikan, jadi bisa bekerja sama dengan lembaga yang lain. Biasanya kalau kita berbicara tentang filantropi kan lebih pada lembaga sosial ya teman-teman, entah itu untuk yatim piatu, duafa bagi orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk sedekah atau infak. Nah, jadi bantuan-bantuan kepada lembaga sosial, karena ini kita mengambil mitra, jadi ada pihak ketiga gitu, tanpa kita harus menyalurkan langsung kepada masyarakat. Nah, tetapi biasanya kalau untuk lembaga sosial kan sudah jelas datanya siapa saja masyarakat yang membutuhkan, sehingga kita perlu yang namanya bekerja sama dengan mitra. Kemudian menetapkan besaran sumbangan yang akan diberikan, mengembangkan rencana komunikasi, dan mengembangkan rencana evaluasi. Pasti dalam setiap jenis programnya harus ada yang namanya evaluasi. Setelah analisis situasi, maka di akhir yaitu diambil evaluasi. Oke, selanjutnya contoh yang lain yaitu ada community volunteering. Nah, namanya volunteer itu kan bersifat bantuan gitu ya, cuma-cuma tidak ada dana yang harus dibayarkan. Membangun hubungan yang tulus antar perusahaan dan komunitas, dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Jadi biasanya yang disasar itu adalah community, kan komunitas-komunitas ya. Membuat pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan, menetapkan jenis dukungan yang diberikan oleh perusahaan, mengembangkan rencana komunikasi internal, menetapkan rencana untuk memberikan pengakuan dalam bentuk penghargaan, mengembangkan rencana komunikasi eksternal, dan menetapkan rencana untuk mengatur keberhasilan program. Nah, ini jadi di antaranya ya teman-teman. Kemudian yang lain ada social responsible business practice, yaitu benefitnya menghemat uang perusahaan, meningkatkan pesan baik komunitas terhadap perusahaan. Apabila berhasil, keberhasilan tersebut akan menciptakan preferensi konsumen terhadap merek, dapat mendapat citra baik dari pemerintah, meningkatkan kepuasan karyawan. Langkah pelaksanaannya bagaimana teman-teman? Yaitu melakukan penilaian lingkungan, menerapkan tujuan program, melakukan implementasi kegiatan, dan melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan. Jadi pasti dalam sebelum dimulai perlu ada analisis, di akhir yaitu ada evaluasi. Di sini yang terakhir ini teman-teman, karena yang di awal dari setiap kegiatan pasti ada analisis situasi dan juga kondisi apa yang perlu dibutuhkan dalam pelaksanaan CSR, siapakah penerima manfaatnya. Ketika di akhir yaitu pengawasan dan evaluasi program CSR. Pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa pelaksanaan program CSR ini tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Biasanya kalau kita buat satu kegiatan kan pasti ada namanya program kerja ataupun rencana kegiatan ya. Jangan sampai ketika pelaksanaan di lapangan itu berbeda jauh gitu. Pasti ada yang namanya berbeda sedikit itu sudah menjadi hal yang wajar. Tetapi jangan sampai itu menjadi hal yang wajar kemudian tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang butuh koreksi. Di sini karena sebelumnya sudah kita bahas terkait bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan, maka evaluasi program CSR pun juga hampir sama, di mana kita juga harus mengevaluasi apa yang menjadi rencana awal dalam pelaksanaan CSR. Itulah yang menjadi bentuk evaluasi. Sehingga jangan sampai program yang kita sudah rencanakan itu jauh dari atau tidak sesuai dengan harapan, dan juga ketika pelaksanaan di lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang ingin kita dapatkan, yaitu ternyata salah sasaran masyarakat, sehingga dari follow up ataupun kebijakan yang bisa diambil perusahaan ketika hasil evaluasinya ini bagaimana, maka nanti bisa untuk mengambil kebijakan dalam langkah-langkah pelaksanaan CSR di tahun-tahun berikutnya. Begitu mungkin teman-teman, ini terkait dengan bagaimana penerapan CSR yang ada di Indonesia, baik itu
dalam skala perusahaan lokal ataupun skala nasional, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka ya atau TBK gitu. Nah, jadi jelas sekali di sini sudah ada peraturan dari pemerintah, regulasinya sudah dari 2007 ya teman-teman, tetapi implementasinya secara berkesinambungan ataupun yaitu sedikit demi sedikit dan sebisa mungkin bagi perusahaan nanti ketika teman-teman menjadi pelaku usaha pun terutama perusahaan itu sudah besar, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan CSR. Kalaupun misalkan perusahaannya masih kecil Bu, masih UMKM, nah nggak apa-apa pelaksanaan CSR dengan memberikan bantuan. Misalkan kalau untuk ini ya, sekarang kan sudah banyak ya rumah makan itu yang setiap Jumat misalkan memberikan minuman gratis, atau mungkin ada Jumat sedekah, nah ataupun pemberian sedekah di hari Jumat, ataukah mungkin yang lain, itu sudah termasuk bagaimana pemberian tanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian yang lain misalkan industri pengolahan dengan menyediakan tempat pengolahan sampah dari limbah produksinya, nah dan lain sebagainya, itu sudah termasuk bentuk kecil dari pelaksanaan CSR. Terima kasih teman-teman atas atensi pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas detail terkait pelaksanaan CSR yang ada di Indonesia. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk membuka wawasan bahwasanya CSR di Indonesia itu sudah menjadi hal yang wajib gitu ya bagi dan harus dilaksanakan bagi suatu perusahaan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.